Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kita mada ba'dal maut, ada apa setelah mati. Sampai kepada pasal yang masih berhubungan dengan surga dan kenikmatan serta penghuninya. Masuk kepada pasal afdalun nisa'i ahli jannah, para wanita penghuni surga yang paling mulia kedudukannya nanti di surga. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu nisa'i ahli jannah, para wanita paling mulia penghuni surga, para wanita penghuni surga yang paling mulia dudukannya nanti di surga sisi Allah. Disebutkan oleh Rasulullah ada empat. Yang pertama Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah bintu Khuwailid, Masya Allah, istri Rasulullah SAW, wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW secara mutlak, wanita yang paling dicintai, istri Rasulullah SAW yang pertama dan yang tidak pernah dipoligami oleh Rasulullah SAW hingga akhir hayatnya. Hingga akhir hayatnya, Khadijah wanita yang paling mulia di sisi Allah, istri seorang suami yang paling mulia di sisi Allah. Suami paling mulia di sisi Allah adalah Rasulullah SAW, dan seorang istri yang paling mulia untuk suami yang paling mulia. Karena itu istri Rasulullah SAW, mereka semuanya adalah yang mulia di sisi Allah.
ummahatul mukminin. Mereka disebut dengan ummahatul mukminin, ibunda kaum mukminin, ibunya. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri beliau, istri Muhammad, istrinya adalah ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Dan ibu adalah wanita yang paling harus dihormati oleh seseorang. Paling harus dia berbuat bir terhadapnya, berbuat baik, berbakti kepadanya. Rasulullah SAW menyebutkan ketika ditanya oleh seseorang, siapakah yang paling lebih aku dahulukan di dalam berbuat baik terhadapnya, yang paling dihormati, paling dicintai, disayangi, ditaati, berbuat baik terhadapnya. Kata Rasulullah, ibumu. Ulang lagi, kemudian siapa? Kata Rasulullah, ibu. Subhanallah, ibu. Baru yang keempat, Rasulullah SAW ditanya lagi, Rasulullah baru mengatakan ayah. Subhanallah, ini ibu kaum mukminin. Dan ini ibu yang paling afdal adalah Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW sering menyebut Khadijah itu di hadapan Aisyah. Padahal Aisyah ini istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Di antara seluruh wanita istri Rasulullah SAW yang jumlahnya 9, Aisyah yang paling dicintai Rasulullah SAW. Mereka semuanya ibu kaum mukminin, ibunya kaum mukminin. 9 istri Rasulullah SAW pada saat Rasulullah wafat, mereka adalah ibu kaum mukminin yang tidak boleh dinikahi selain Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW. Dan ini untuk menghormati Rasulullah SAW, karena istri-istri Rasulullah SAW di dunia maka nanti akan menjadi istri Rasulullah di akhirat. Seluruh istri Rasulullah SAW, seluruh istri Rasulullah SAW di dunia akan menjadi istrinya di akhirat. Istri Rasulullah SAW di akhirat. Masya Allah. Di seluruhnya ummahatul mukminin, mereka semuanya akan bersama Rasulullah SAW di surga. Hingga Saudah, wanita yang paling tua di antara istri Rasulullah SAW, dan dinikahi di Mekah setelah Khadijah meninggal. Saking khawatirnya dia khawatir dicerai oleh Rasulullah SAW. Jangan-jangan saya tidak dicerai ya. Ini baru kekhawatiran, belum apa? Belum ada tanda-tanda atau sesuatu yang menjadikannya cerai. Sebab yang menjadikan cerai hanya saja saking khawatirnya. Saudah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia merasa sudah tua, sudah tidak bisa melayani Rasulullah SAW, dan melihat bahwa Rasulullah SAW tidak lagi tertarik kepada beliau, kepada saudara, berkata kepada Rasulullah SAW, aku hadiahkan malamku, bermalamnya jatahnya untuk Aisyah. Dia berikan kepada Aisyah, karena saudara paling mengetahui bahwa istri Rasulullah SAW yang paling dicintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka diberikan malam, karena ingin mendapatkan status nanti di surga, yaitu istri Rasulullah SAW. Maka saudara, lebih baik engkau tidak menceraikan saya. Yang penting engkau tidak menceraikan saya, meskipun saya harus berkorban
jatah bermalamnya, saya tidak perlu lagi, tidak perlu bermalam dengan saya. Karena rumahnya juga paling dekat dengan Aisyah, di sampingnya Aisyah rumahnya saudara. Maka inilah Rasulullah SAW. Meskipun demikian, Rasulullah SAW terhadap para istri beliau, setiap hari Rasulullah SAW, meskipun jatah bermalamnya di salah satu dari istri beliau, tetapi di siang hari Rasulullah senantiasa tiap hari menjemput istrinya. Tiap hari Rasulullah SAW mendatangi istrinya, melihat bagaimana keadaannya, apa yang dibutuhkan. Kalau tiba giliran malam, maka bermalam di tempat wanita atau istri yang berhak untuk mendapatkan giliran. Hingga Aisyah, karena jatah bermalamnya Saudah telah diberikan kepada Aisyah, maka jatahnya 2 kali Aisyah. Yang lainnya 1 kali, Aisyah 2 kali. Khadijah radhiyallahu anha yang sudah wafat, sudah meninggal, kata Aisyah, aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita, maksudnya kepada istri Rasulullah SAW. Lebih besar kecemburuanku daripada kepada Khadijah, padahal aku belum pernah bertemu dengannya. Padahal aku belum pernah bertemu dengannya. Subhanallah. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun Aisyah tidak pernah melihat Khadijah, akan tetapi Khadijah wanita yang paling dicemburui Aisyah. Karena Rasulullah SAW senantiasa mengingat Khadijah dan sering menyebut nama Khadijah. Bahkan kalau saudarinya Khadijah, namanya Halah, kalau datang misalkan memberi makanan ataukah membawa makanan hadiah kepada Rasulullah SAW, suaranya persis dengan Khadijah. Suaranya persis dengan Khadijah. Maka Rasulullah SAW teringat, mesti teringat dengan Khadijah. Aisyah cemburu, pernah suatu ketika cemburu dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, kenapa sih kau masih mengingat wanita yang sudah ada dalam tanah, kan masih ada yang hidup, masih ada yang hidup, yang bisa menghibur, yang bisa menyenangkanmu. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ketika Rasulullah SAW mengatakan, kan sudah ada penggantinya. Kata Rasulullah, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Ini menunjukkan bagaimana cinta Rasulullah SAW terhadap Khadijah. Hingga ketika Aisyah ini sampai saking cemburunya, dan itu menunjukkan cintanya Aisyah kepada Rasulullah SAW. Kecemburuannya yang demikian besar sampai Aisyah ini suatu ketika sempat marah dan kelihatan jengkel. Khadijah. Rasulullah SAW menjawab bahwasanya ini ruziktu hubbah. Sesungguhnya aku diberi rizki oleh Allah untuk mencintainya. Cinta itu rizki. Cinta itu adalah apa? Rizki, dan Allah yang membagikan rizki itu. Allah yang memberikan rizki. Allah yang bisa mencabut rasa cinta itu dari seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Subhanallah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan cinta Rasulullah SAW kepada Khadijah tidak pernah hapus, tidak pernah hilang cinta itu dari dalam hati Rasulullah. Bahkan meskipun sudah banyak wanita yang dididik Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW memiliki istri-istri yang dicintai Rasulullah, termasuk Aisyah, tapi tidak bisa menggantikan. Cinta itu tetap ada, tidak pernah dilupakan Rasulullah SAW. Khadijah wanita yang paling
afdal dan menjadi teladan bagi para wanita yang lainnya. Khadijah mengorbankan seluruh hartanya, artinya memberikan seluruh hartanya pada saat pernikahan. Hartanya Khadijah. Khadijah seorang wanita saudagar kaya. Rasulullah SAW menikahi Khadijah tidak punya apa. Rasulullah miskin, tidak ada warisan orang tuanya, kecuali seorang budak wanita, Ummu Aiman, dan juga sebagian di antara harta Abdullah ayahnya yang sangat sedikit, sangat minim untuk Rasulullah SAW. Hingga Rasulullah SAW pun bekerja sebagai penggembala kambing pada saat masih muda Rasulullah SAW mengembalakan kambing. Dan itulah pekerjaan Rasulullah SAW. Kemudian dipilih oleh Khadijah untuk menjadi ahli, menjadi orang kepercayaan terhadap barang dagangannya. Hartanya Khadijah diberikan kepada Rasulullah SAW untuk berdagang, untuk berjual beli. Masya Allah, hingga menjadi suaminya Rasulullah SAW. Setelah menjadi suaminya, hartanya diberikan kepada Rasulullah. Masya Allah, ini Khadijah. Jadi dia serahkan, sudah, ini hartanya serahkan. Dan Rasulullah SAW berdagang. Setelah itu berdagang dengan harta Khadijah, hingga pada saat sudah diutus menjadi Rasul, maka harta itu dihabiskan untuk dakwah Rasulullah SAW. Khadijah mendukungnya dan melindungi, bahkan yang pertama kali menghibur Rasulullah SAW, menguatkan hati Rasulullah SAW, Khadijah. Tidak ada wanita lain pada waktu itu. Khadijah yang beriman pertama kali. Khadijah yang menguatkan hati Rasulullah SAW di saat sulit, sampai wafatnya Khadijah. Tidak pernah Khadijah ini ribut dengan Rasulullah. Coba bayangkan, Masya Allah, tidak pernah mengeluh, tidak pernah ngambek. Dan disebutkan dalam sebagian hadis sifat Khadijah bagaimana? Tidak pernah menolak ajakan Rasulullah. Subhanallah. Ini Khadijah. Bagaimana seorang istri? Apakah ada seorang istri yang tidak pernah berteriak atau tidak pernah berkata keras terhadap Rasulullah SAW? Ini yang disebutkan di antara yang diberikan oleh Allah SWT di surga nanti. Khadijah, rumahnya Allah akan memberikan Khadijah sebuah rumah yang tidak ada teriakan di dalamnya. Maksudnya ini adalah sifat Khadijah. La sakhar fi. Ini sifat Khadijah yang tidak pernah Khadijah itu berkata dengan nada tinggi kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Padahal Khadijah seorang yang kaya dan yang memiliki harta sebelum Rasulullah SAW berkaya. Ini Khadijah. Radhiyallahu anha ummul mukminin. Yang kedua Fatimah bintu Muhammad, putrinya Khadijah. Putrinya Khadijah, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatul Nisa. Wanita terbaik setelah ibunya. Setelah Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, Rasulullah SAW mengabarkan kepada, membisikkan kepada Fatimah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Seandainya Aisyah itu punya kebencian terhadap Fatimah, tidak akan meriwayatkan hadis ini, akan disembunyikan. Tapi justru kejujuran Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan kejujuran Aisyah meriwayatkan hadis tentang keutamaan Fatimah. Dan bahkan hadis-hadis keutamaan Fatimah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Masyaallah. Kemudian dituduh bahwa antara istri Rasulullah Fatimah, Aisyah radhiyallahu anha, dengan putrinya Fatimah ini terjadi apa? Permusuhan lama, dendam lama. Apakah mungkin? Dan apakah masuk akal seseorang yang punya dendam lama seperti ini kemudian meriwayatkan hadis tentang keutamaannya? Bahkan keutamaan Ahlul Bait dari zaman Aisyah. Hadis yang menyebutkan tentang kiswah, tentang Rasulullah SAW ketika menyarungkan selendangnya kepada Ali, Fatimah, Hasan
Husain radhiyallahu anha, dan menyebutkan dan membacakan firman Allah SWT tentang Ahlul Bait, yang ayat tersebut turun tentang Aisyah, tentang para istri Rasulullah SAW. Ahlul Bait, ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang Ahlul Bait itu turunnya tentang para istri Rasulullah SAW. Tetapi setelah ayat itu turun, Rasulullah SAW membacakan dan kemudian sambil mengalungkan selendang beliau kepada Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Aisyah meriwayatkan hadis ini untuk menunjukkan bahwa Ahlul Bait bukan terbatas kepada istri Rasulullah SAW, tetapi mencakup juga Ali bin Abi Thalib, keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang menunjukkan kejujuran Aisyah radhiyallahu anha, tidak membatasi Ahlul Bait dengan Aisyah Rasulullah, meskipun ayat tersebut turunnya berkaitan dengan para istri Rasulullah. Tetapi kaum Syiah justru mencabut ayat itu dan hanya mengkhususkan Ahlul Bait kepada Ali, Fatimah, Hasan dan Husain dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Subhanallah. Ini pengkhianatan apa? Kaum Syiah. Pengkhianatan kaum Syiah. Ini balasannya kaum Syiah terhadap apa? Terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan yang menuduh Aisyah yang membunuh Rasulullah SAW, meracun Rasulullah SAW. Nah, Fatimah binti Rasulullah SAW ini adalah Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, Sayyidatun Nisa'i Alamin, dan ini juga diriwayatkan oleh Aisyah. Subhanallah, Masya Allah. Ini jasanya Aisyah yang menyampaikan kepada kita keutamaan Fatimah dan menyebutkan Sayyidatun Nisa'i Alamin, pimpinannya wanita di alam semesta ini. Maksudnya adalah wanita terbaik di zamannya, di zaman Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW suatu saat, dan ini juga diriwayatkan oleh Aisyah, diriwayatkan juga oleh Aisyah, ketika Aisyah menjelang wafat Rasulullah SAW melihat dan para istri Rasulullah ada di sekelilingnya, termasuk Aisyah. Fatimah radhiyallahu anha ketika masuk, kemudian Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Menangis Fatimah radhiyallahu anha, menangis. Kemudian Rasulullah membisikkan lagi yang kedua. Fatimah tersenyum. Fatimah tersenyum, terlihat kebahagiaan. Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang engkau bisikkan? Apa yang dibisikkan Rasulullah kepadamu? Waktu itu Rasulullah belum wafat. Tapi Aisyah penasaran. Soalnya ini istrinya yang paling dicintai, gak dibisiki. Seluruh istrinya gak dibisiki. Kenapa Fatimah yang dibisiki? Rasulullah. Maka Fatimah radhiyallahu anha tidak mau menjawab. Aku tidak akan membuka rahasia Rasulullah. Aisyah ketika ketika Fatimah menyebutkan rahasia Rasulullah, Aisyah tidak mengejar dan tidak marah, hingga wafat Rasulullah SAW. Maka pada saat wafatnya Rasulullah SAW, setelah wafat Aisyah kembali bertanya, penasarannya masih apa? Besar kepada Fatimah. Akhirnya Aisyah menanyakan lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha. Sekarang Rasulullah sudah wafat. Apa sebenarnya beliau bisikkan kepadamu? Meminta dengan sangat Aisyah radhiyallahu anha. Maka Fatimah menyampaikan. Adapun ketika bisikan pertama saya menangis, itu karena Rasulullah mengatakan bahwa ajal itu sudah dekat. Ajal itu sudah dekat. Adapun yang kedua yang kemudian Fatimah ini tertawa, maka tersenyum. Rasulullah membisikkan kepada setelah itu, apakah kau tidak mau engkau menjadi Sayyidatun Nisa'il Alamin? Engkau menjadi apa? Pemimpin wanita di alam semesta ini. Disitulah Fatimah tersenyum. Dalam sebagian riwayat
bahwa yang dibisikkan kedua kali adalah bahwa engkau adalah yang akan menyusul pertama kali di antara keluargamu, di antara keluarga Rasulullah SAW, istrinya, anak-anaknya, dan keluarganya, familinya Rasulullah SAW. Maka Fatimah yang paling segera menyusul Rasulullah SAW. Fatimah tersenyum karena tidak terlalu lama ditinggal Rasulullah SAW, dia akan menyusul. Masya Allah. Disitulah Fatimah kemudian tersenyum. Putri yang paling dicintai Rasulullah SAW di antara putri yang lainnya. Dan boleh seseorang mencintai sebagian anaknya karena mungkin ketaatannya, karena mungkin kesolehannya. Sang anak lebih dicintai daripada yang lainnya, akan tetapi tidak mengurangi keadilan Rasulullah SAW. Meskipun Fatimah radhiyallahu anha yang paling banyak membela Rasulullah pada saat di amal dakwahnya, di amal dakwah Rasulullah SAW. Maka Fatimah radhiyallahu anha adalah wanita yang menjadi sayyidatun nisa'il. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di antaranya hadis ini, afdalu nisa'i ahli jannah Fatimah, yang kedua setelah Khadijah. Yang ketiga adalah Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran, wanita perawan yang melahirkan Nabi Isa AS, ibu Nabi Isa, ibu seorang Nabi, dan satu-satunya wanita yang melahirkan tanpa suami. Bahkan langsung diabadikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran keajaiban Isa AS yang langsung ditiupkan ruhnya dari Allah SWT, dipilih oleh Allah SWT Maryam. Maka disebutkan meskipun riwayatnya terdapat kelemahan, akan tetapi terdapat riwayat, dan ini sekali lagi terdapat kelemahan dalam riwayatnya sehingga tidak bisa dijadikan hujah yang menyebutkan bahwa nanti Maryam dan juga Asia adalah menjadi istri Rasulullah SAW. Akan tetapi riwayatnya tidak bisa dijadikan hujah sehingga tidak disebutkan di sini. Tidak disebutkan. Di sini disebutkan pilihan terhadap hadis-hadis yang sahih saja. Akan tetapi perkara tersebut tidaklah jauh, bukan perkara yang jauh kalau seandainya Maryam dan Asia akan dinikahi Rasulullah SAW di surga. Karena Asia istrinya Fir'aun di neraka, sementara Asia di surga. Maka dua wanita ini, Maryam dan Asia, ketika di dunia tidak punya suami, maka oleh Allah SWT akan diberikan suami yang setingkat seleteng dari sisi keafdalannya, keutamaannya di surga. Dan siapakah yang lebih afdal daripada Rasulullah SAW? Hanya saja kita tidak meyakini atau tidak menjadikan ini sebagai hujjah. Akan tetapi Allah Maha Adil. Allah yang akan menjadikan setiap manusia berpasangan sesuai dengan keutamaannya di surga. Masya Allah. Nah, disebutkan di sini dua, yaitu setelah Fatimah, setelah Khadijah dan Fatimah radhiyallahu anha, yang ketiga dan keempat adalah Maryam bintu Imran dan Asia bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. 4 orang yang sempurna atau yang paling afdal di antara penduduk dunia yang akan diterima di surga. Dalam sebagian riwayat Rasulullah bersabda, "Kamu adalah rijali kathir." Banyak laki-laki yang sempurna, maksudnya yang afdal. Disebutkan Rasulullah SAW ada 10 penghuni surga. Kemudian para sahabat yang disebut Rasulullah, ternyata kata Rasulullah, "Walam yakul minan nisa'i illa arba'." Tidak sempurna wanita itu kecuali 4. Yaitu ini yang disebutkan Rasulullah SAW. Sempurna banyak laki-laki, tapi wanita yang betul-betul sempurna maka 4 ini. Dan selebihnya mereka mempunyai kekurangan masing-masing. Akan tetapi Rasulullah SAW menyebutkan mereka para wanita penghuni surga selain 4 ini istri Rasulullah SAW. Mereka adalah istri Rasulullah di dunia dan akhirat.
Kemudian disebutkan bab yang berikutnya, setelah disebutkan tentang wanita-wanita paling mulia di sisi Allah, yaitu 4 orang ini, dan yang berikutnya adalah para istri Rasulullah SAW. Kemudian para wanita istrinya Nabi dan juga para pengikut mereka, para sahabat-sahabat wanita Rasulullah SAW. Sahabat wanita, mereka adalah manusia penghuni surga yang paling mulia di sisi Allah. Para sahabat wanita, Masya Allah, disebutkan sebagai di antara Rasulullah SAW, termasuk Sumayyah. Sumayyah ibu Ammar bin Yasir, istrinya Yasir. Keluarga Yasir dikabarkan oleh Rasulullah penghuni surga. Sabran ya ala Yasir, fa inna mawlakumul jannah. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji kalian itu ada di surga. Artinya Allah sedang menjanjikan kalian dengan surga. Sumayyah termasuk syahidah pertama. Atau secara mutlak wanita syahid yang pertama di dalam Islam adalah Sumayyah, ibu Ammar bin Yasir. Demikian juga Ammar bin Yasir, adiknya Ammar bin Yasir. Mereka semuanya keluarga masuk surga. Oleh Rasulullah, keluarga Ammar itu adalah keluarga al-jannah. Kemudian sifat, bagaimana disebutkan sifat jima yang al-jannah telah disebut tentang para wanita. Maka disebutkan di sini bagaimana jima ahli jannah, jimanya ahli jannah. Jadi disebutkan bagaimana jimanya ahli jannah, karena kenikmatan di dunia yang disebutkan di antara kenikmatan yang paling tinggi yang dirasakan oleh manusia di dunia ini adalah jima. Maka disebutkan demikian juga di dalam surga. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Sunan Tirmidzi dan Mishkat Al-Masabih, dari Anas radhiyallahu anhu an Nabi, dari Nabi SAW. Qala, beliau bersabda, yuqtal mu'minu fil jannah, diberikan orang mukmin itu di surga kekuatan sedemikian jimanya. Maka dikatakan, ya Rasulullah, sekian. Rasulullah hanya menyebutkan sekian saja, tidak menyebutkan bilangan tertentu. Tapi akhirnya ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, awalukiful lain, apa bisa mampu manusia melakukannya? Kekuatan jimanya itu, kalau di surga itu disebutkan sebagaimana sudah di dalam hadis sebelumnya, satu kemah itu 600 pintu, masing-masing ada apa? Ada istri. Itu baru satu kemah, satu tenda. Subhanallah, tidak saling dia satu kemah ini. Penghuni surga dia menggilirnya. Subhanallah. Maka dikatakan, ya Rasulullah, apakah kuat? Laki-laki ini apa kuat? Kata Rasulullah SAW, yuk takwa kamiah. Satu orang itu diberikan kekuatan 100 kali. 100 kali. Subhanallah. 100 kali manusia. Kekuatan manusia. Berapa kekuatan manusia sekarang ini? Dalam sehari. Berapa kali dalam sehari? Subhanallah. Berapa kali dalam sehari? Paling kuat ini ada sekarang ini di Mesir, ada seorang laki-laki, dia tiap hari 15 kali, istrinya 4. Subhanallah. 15 kali. Ini orang mungkin bisa dikatakan paling kuat. Paling kuat. Itu di surga diberikan 100 kali. Adanya ada seorang yang kuat sekian kali dalam sehari, maka di surga dia diberikan kekuatan 100 kali lipat. Masya Allah. Dan tidak ada kata capek di surga. Tidak ada kata capek. Subhanallah. Ini hadis yang sahih.
Hadis yang sahih yang menunjukkan bagaimana Allah SWT memberikan kekuatan kepada laki-laki. Jangan dibayangkan seperti apa sekarang. Manusia diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Dan fisiknya kalau dulu Nabi Adam alaihissalam diberikan fisik yang tubuhnya atau tingginya ini 60 hasta, 27 meter tingginya, 60 hasta. Dan ternyata sudah ditemukan fosil manusia, bentuk manusia yang ukurannya sudah seperti ini. Kira-kira seukuran apa? Ya setinggi apa itu? 60 hasta. Jadi menunjukkan bahwa manusia di zaman itu, Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, usianya sekitar itu dan juga tubuhnya seperti itu. Masya Allah. Jadi sesuai dengan apa? Dengan usianya. Usianya 1000 tahun. Nabi Adam alaihissalam disebutkan 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam 950 itu dakwahnya, belum usianya. Kemungkinan sekitar 1000 tahun. Dan itu usia manusia di zaman itu. Di zaman itu 1000 tahun. Nah, manusia nanti di surga akan dikembalikan kepada bentuknya Nabi Adam. Langsung Nabi Adam. Jadi ukuran Nabi Adam alaihissalam besar. Dan itu semua manusia penghuni surga akan dikembalikan seukuran di zamannya Nabi Adam alaihissalam. Nah, disebutkan di antara apa yang disebutkan di dalam surga yaitu bidadari. Bagaimana bidadarinya? Berbeda antara bidadari dengan wanita penghuni surga dari penduduk dunia. Maksudnya wanita dunia yang jadi penghuni surga, mereka adalah lebih cantik daripada bidadari. Jadi setiap wanita di dunia ini yang masuk surga nanti akan diberikan kecantikan yang melebihi apa? Bidadari. Tetapi Allah SWT menjadikan setiap penghuni surga laki-laki itu meskipun di dunia belum menikah, belum sempat menikah, atau istrinya cuma satu, di surga tidak ada penghuni surga kecuali poligami. Kecuali apa? Diberikan lebih dari satu istri. Sebagaimana disebutkan yang sebelumnya 2 istri, dan yang lainnya bidadari sejumlah yang tidak terbatas, tidak terhitung jumlahnya. Ini bidadarinya tidak terhitung. Sebagaimana di dunia muda tidak terhitung banyaknya. Maka demikian Allah menciptakan bidadari untuk penghuni surga. Setiap penghuni surga, karena kekuatannya sudah sangat sekali. Diberikan kekuatan sangat sekali dan diberikan oleh Allah SWT bidadari yang banyak. Dipersilahkan mereka untuk memilihnya. Siapa yang mereka inginkan? Masya Allah. Bidadari yang semuanya tidak pernah tersentuh oleh laki-laki, tidak pernah disentuh. Lam yalbiskunna insun qablahum wala jan. Tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Disentuh saja tidak pernah, apalagi apa? Mereka jelas-jelas perawan. Sekarang namanya perawan sudah banyak yang tersentuh, sudah banyak yang disentuh dan bahkan menyentuhkan dirinya. Tidak perlu apa? Tidak perlu kita yang repot-repot sekarang. Tapi penghuni surga, bidadari penghuni surga, bidadari yang cantik jelita, matanya yang jelita disebut dengan hur karena matanya yang sangat putih dan tengahnya yang sangat hitam. Itu disebut dengan hur al-ain. Hurul ain, matanya yang jelita. Masya Allah, seperti mata bayi yang baru lahir, anak kecil. Subhanallah, mereka masih bening matanya. Demikianlah penghuni surga. Wanita-wanita tidak ada penghuni surga. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Inna azwaja ahlil jannah." Sesungguhnya para istri penghuni surga la yughannina azwajahunna bi ahsani aswat.
mereka mendendangkan syair-syair, menyanyikan syair untuk suami mereka. Jadi bukan di panggung seperti sekarang di wanita, ditonton orang banyak, tetapi mereka ini hanya mendendangkan syair untuk suami mereka saja, khusus, masya Allah, khusus, hanya disentuh oleh suami mereka, hanya suami mereka yang menyentuhnya, tidak pernah dilihat, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Bi ahsani aswat, dengan suara yang sangat bagus, yang paling bagus. Tidak ada bidang wanita yang mengalahkan di dunia ini. Tidak ada. Suaranya yang demikian paling bagus. Bi ahsani aswat, ma sami'aha ahadun qat, belum pernah didengar oleh seorang manusia. Siapa pun tidak pernah dengar. Inna mimma yughni, di antara nyanyian atau di antara dendangan mereka, nahnu khairatul hisan, kami adalah khairat, wanita-wanita terbaik, al-hisan yang bagus, yang cantik. Azwaju qaumin kiram, kami adalah istri kaum yang mulia, itu penghuni surga. Masya Allah, kaum penghuni surga. Yanzurna bi qurrati a'yan, mereka penghuni surga, suami-suami itu mereka melihat atau kami melihat di qurrati a'yan, dengan mata yang menyejukkan hati. Subhanallah. Ini di antara nyanyian mereka atau kendaraan mereka. Di antaranya disebutkan, nahnul khalidatu fala yamutna, kami adalah wanita-wanita yang kekal, khalidat, kekal abadi, tidak akan mati. Nahnul aminatu fala yakhafna, kami aminah, merasa aman, tidak ada rasa takut. Di surga tidak ada lagi orang merasakan ketakutan. Nahnul mutima fala yad'anna, kami akan tinggal selamanya, tidak akan pergi. Tidak akan pergi meninggalkan suaminya, minggat dan sebagainya. Tidak ada. Jadi subhanallah, urip. Tidak ada wanita surga yang kemudian pergi dari surga. Mereka siap sedia. Kapanpun suaminya menginginkan, kapanpun datang suaminya, mereka siap. Tidak ada istri yang kemudian dicari oleh suaminya, keluyuran sebagaimana sekarang ini. Justru para laki-laki tinggal di rumah, istrinya melayapan, rekreasi, safar, bekerja dan seterusnya. Waliyadillah, bahkan selingkuh. Waliyadillah, ini mengerikan. Wanita sekarang ini, wanita sekarang tidak terbayangkan kita, tidak terbayangkan betapa mengerikan kalau ada keluarga yang seperti itu, istri-istri yang seperti itu. Tapi penghuni surga, para bidadari, mereka semuanya adalah para wanita yang demikian indahnya, tidak ada yang pernah dia oleh manusia, tidak pernah didengar disentuh oleh manusia sebelumnya. Dan insyaallah akan kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain, masih tentang bidadari, dan akan kita lanjutkan apabila kita masih bisa melanjutkan dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.